Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bak kabar Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hutan lindung Muaro Pokai dan Lubuak Godang di Pasaman terbakar seluas 30 hektar. Satres Narkoba Polres Padang terapkan cara baru saat menangkap bandar narkoba, yakni menggunakan anjing pelacak dari Polda Sumbar. Persediaan darah di unit transfusi darah PMI Padang kosong selama sepekan. Hutan lindung di Muaro Pokai dan di Lubuak Godang, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapatunggul, Pasaman, terbakar pada Rabu malam. Mendapat informasi itu, Satgas Karhutla dan Polisi Kehutanan langsung ke lokasi kebakaran dengan membawa alat pemadam kebakaran dan mesin penyedot air untuk memadamkan kebakaran itu. Hutan lindung di Muaro Pokai dan Lubuak Godang terbakar cukup luas, sekitar 30 hektar. Apinya cepat membesar karena banyak dedaunan dan ranting yang mengering. Selain itu, kencangnya tiupan angin juga memperbesar nyala api. Kebakaran hutan ini terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Hingga Kamis, kebakaran hutan lindung masih berlangsung. Bisa jadi karena oleh kelalaian, oleh oknum, oleh karena puntung rokok, karena musim kemarau yang sangat tinggi, yang sangat yang udah lama musim kemaraunya, sehingga yang pada umumnya di sana banyak juga memang tumbuhan alang-alang yang mengakibatkan mudahnya terbakar. Hutan lindung ini tergolong hutan yang masih perawan. Banyak hewan dilindungi yang bermukim di hutan ini, seperti harimau Sumatera, beruang madu, tapir, landak, rusa, dan kambing hutan. Selain hewan, beberapa tumbuhan langka dan endemik juga menghiasi hutan lindung ini. Salah satunya adalah pohon gaharu yang menjadi ciri khas. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Memasuki hari ke-7 status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di 50 kota. Khususnya di kawasan Lembah Harau, berbagai instansi ikut membantu. Terus bertambah karena api terus membesar dan membakar perbukitan. Salah satu tenaga bantuan datang dari puluhan anggota BRIMOB dari Kompi Padang Panjang. Mereka langsung berjibaku bersama anggota tim gabungan lainnya untuk memadamkan api. Selain itu, anggota BRIMOB yang ditugaskan juga berjaga agar titik api tidak terus bertambah dan tidak meluas ke permukiman masyarakat. Api terus membesar karena tiupan angin yang cukup kencang dikhawatirkan akan menyebabkan ikut terbakarnya permukiman masyarakat dan rumah penginapan yang berada dekat bukit atau tebing yang terbakar. Baik, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama tentu kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait bagaimana untuk pemadaman yang akan kita lakukan, dan kami juga membawa 1 unit mobil water cannon yang digunakan untuk melakukan pemadaman di lingkungan Harau ini. Masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di 50 kota ditetapkan selama 14 hari, sejak tanggal 17 Juli hingga tanggal 31 Juli mendatang.
Sedangkan luas kebakaran hutan dan lahan di 50 kota diperkirakan telah mencapai ratusan hektar yang tersebar di beberapa titik. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Hujan yang tidak kunjung turun akibat musim kemarau yang berkepanjangan menggerakkan warga Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Ake Agam, untuk menggelar salat istisqa atau salat minta hujan. Salat sunat yang dilaksanakan MUI setempat ini dipusatkan di lapangan sepak bola Batu Taba pada Kamis pagi. Akibat terjadinya musim kemarau panjang dan cuaca panas, menyebabkan kekeringan dan sulitnya warga untuk mendapatkan air bersih yang berdampak kepada pertanian. Musim kemarau panjang membuat masyarakat gelisah karena sulitnya sumber air di daerah mereka untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah masyarakat kita sangat merespon karena sudah berbulan-bulan ini tidak ada hujan sehingga semuanya terasa sumur-sumur banyak yang kering, kemudian hewan-hewan juga susah cari air minum, apalagi masyarakat kita sangat membutuhkan air. Alhamdulillah juga dimotori oleh MUI-nya dari Nagari Batu Taba, kita sangat mendukung dan masyarakat pun alhamdulillah juga sangat merespon dengan adanya sholat istiqo ini, sholat minta hujan. Ketua MUI Nagari Batu Taba menyampaikan bahwa pelaksanaan salat sunnah istisqa juga mengajak pelajar yang berada di daerah itu dengan harapan doa semua jemaah dan masyarakat dapat terkabul dan kemarau berakhir. Dan insya Allah kami juga MUI Nagari yang mana beraktivitas membawa anak-anak muda untuk bangkit. Setidaknya separuh kami sudah bawa mereka untuk sholat di sini. Mudah-mudahan dengan kami mengajak anak-anak muda, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan karena anak-anak muda yang belum banyak dosa, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Bupati Agam yang turut hadir melaksanakan sholat istisqa menambahkan bahwa kemarau panjang telah berdampak luas terhadap masyarakat. Kekeringan menimbulkan kerugian yang besar akibat gagal panen yang mereka rasakan. Dengan salat sunat ini, umat Islam meminta hujan segera turun kepada Sang Pencipta. Jelas sawah-sawah udah kering, gagal panen, tanaman tidak tumbuh, lapangan ini udah kering seperti itu. Itu dampaknya. Akan berdampak ke ekonomi masyarakat. Jadi, selaku pemerintah, kita sekarang pertama mengembalikan dulu bahwa kita harus taubat kepada Allah. Karena Allah menurunkan hujan, nggak ada lagi yang itu. Salat sunat istisqa tidak hanya dilaksanakan di Nagari Batu Taba, namun juga digelar di masjid dan lapangan lain di daerah sekitar yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Beginilah kondisi aliran sungai yang melintas di bawah jembatan Kasia yang berada di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang Agam. Aliran sungai terlihat dipenuhi material bekas banjir lahar Gunung Marapi dingin yang terjadi tanggal 11 Mei tahun 2024 lalu. Tidak hanya berupa pasir, namun juga dipenuhi bebatuan yang berukuran besar. Sebelumnya, normalisasi telah dilakukan pemerintah setempat dan tentara, namun tidak sepenuhnya mengeluarkan endapan sedimen. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pendangkalan di sepanjang aliran sungai. Hal itu menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar, karena jika terjadi hujan, akan memicu banjir akibat meluapnya air sungai. Kami berharap adanya untuk melakukan pengurukan sungai agar mungkin kalaupun nanti ketika hujan datang dan air tiba-tiba besar dan material-material ini tidak dibawa dan tidak kejadian yang sama. Yang mungkin karena musim kemarau salah satunya. Untuk respon dari instansi terkait sampai hari ini belum ada diberikan informasi yang jelas kepada kami ke pemerintah Nagari Bukit Batabuah dan kami masih menunggu sampai hari ini.
Seluruh pihak berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai agar tidak membahayakan masyarakat. Pasalnya, status Gunung Merapi masih berada di level 2 atau waspada, yang membuat masyarakat waspada akan terjadinya erupsi ataupun banjir lahar dingin. Sungai yang dikhawatirkan warga ini berhulu di puncak Gunung Merapi. Alirannya lebih didominasi oleh air hujan, karena tak banyak mata air di sepanjang aliran sungai ini hingga ke puncak. Dina Amrina melaporkan dari Agam.